Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nobertus Manuel dengan NIM 251134023. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan makalah bahasa Indonesia saya yang berjudul Merangkul Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Penyandang disabilitas wajib memperoleh hak pendidikan yang sama. Sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa anak penyandang disabilitas bisa bersekolah di sekolah inklusif. Kemudian untuk permasalahan yang sering terjadi adalah sering terjadinya penolakan masuk sekolah. Jadi anak penyandang disabilitas dianggap tidak mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, bullying atau perundungan. Yang ketiga, pengucilan dari teman sebaya. Nah, jadi bullying dan pengucilan dari teman sebaya ini umumnya terjadi karena mereka dianggap berbeda dari teman-teman mereka yang non-disabilitas. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman dan empati dari lingkungan sekitar. Jadi banyaknya muncul stigma negatif dari orang-orang terhadap penyandang disabilitas. Nah, di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan yang kedua bagaimana peran orang tua dalam pendidikan anak penyandang disabilitas. Tujuannya juga ada dua, yaitu mengetahui pentingnya peran pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan yang kedua mengetahui peran orang tua dalam mendampingi perkembangan pendidikan anak disabilitas. Nah, dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas, yang pertama ada pendidikan inklusif. Jadi, pendidikan inklusif adalah sekolah yang menggabungkan anak-anak dari berbagai ciri fisik yang berbeda, suku, agama, ras, dan antar golongan yang berbeda. Yang kedua, dasar hukum Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, di mana anak penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah inklusif dengan beberapa pertimbangan, seperti di daerah tersebut tidak terdapat SLB atau sekolah luar biasa. Dan nomor ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32, pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan. Nah, di sini terdapat 5 tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama adalah kesempatan belajar yang sama. Jadi, anak-anak memiliki kesempatan yang belajar yang sama tanpa beda-bedakan. Mau dia berbeda suku, agama, ataupun memiliki ciri fisik yang berbeda. Dan yang kedua, meminimalkan diskriminasi. Jadi diskriminasi di situ diminimalisir sedemikian rupa dengan pengajaran dari guru mengenai empati dan toleransi. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial, di mana anak-anak tersebut dapat memahami satu sama lain dan memiliki rasa empati yang tinggi dari banyaknya perbedaan di sekolah tersebut. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa empati dan toleransi. Yang kelima, mengubah cara pandang masyarakat terhadap disabilitas. Jadi stigma negatif terhadap anak disabilitas yang menganggap anak disabilitas tersebut tidak mampu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran berubah menjadi bahwa pendidikan itu sangat penting bagi mereka. Nah,
ada pula tantangan untuk di sekolah inklusif ini. Yang pertama ada bullying dan diskriminasi atau pembeda-bedaan murid di sekolah inklusif tersebut. Dan yang kedua, kurangnya fasilitas yang mendukung anak-anak yang mengalami disabilitas dalam berkegiatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, yang ketiga, kurangnya tenaga pendamping khusus, di mana kurangnya guru-guru yang memang untuk di bidang anak berkebutuhan khusus. Dan yang keempat, minimnya kesadaran siswa terhadap keberagaman, di mana masih terdapat siswa-siswa yang masih belum bisa menerima perbedaan dari ciri fisik maupun suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, guru juga memiliki peran yang penting dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan pembelajaran yang adaptif, bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Dan yang kedua, menanamkan nilai empati dan anti bullying. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan kelas yang aman dan ramah dengan memberikan beberapa pembelajaran tentang empati dan anti bullying tersebut. Dan yang keempat, menjadi pendamping dan motivator bagi semua siswa. Jadi guru di sini mengajar dan mendampingi siswa tanpa memilih-milih. Nah, kemudian ada peran orang tua menurut Howard dan Frank pada tahun 1968. Yang pertama, orang tua menjadi pendamping anak, terutama di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Yang kedua, menjadi advokat atau pembela anak. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang utama bagi anak terhadap nilai-nilai atau kehidupan sehari-harinya. Dan yang keempat, guru di rumah. Orang tua menjadi tenaga didik pertama dan utama bagi anak untuk mengajarkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, diagnostik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Tidak ada pengecualian untuk mereka menempuh pendidikan. Dan yang kedua, pendidikan inklusif penting untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan harmonis, sehingga lingkungan tersebut tidak adanya diskriminasi dan bullying atau pengucilan. Dan yang keempat, peran guru dan orang tua sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak disabilitas, di mana orang tua dan guru dapat berkolaborasi untuk menciptakan metode-metode pembelajaran dan cara yang tepat untuk mengajar anak. Dan yang keempat, diperlukan kesadaran bersama untuk menghilangkan stigma negatif, di mana umumnya orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas pastinya mendapatkan stigma negatif dari orang-orang di lingkungannya. Nah, di sini ada saran, di mana ada 4 saran. Yang pertama, tingkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, di mana mereka memerlukan kita untuk membantu mereka di mana mereka mengalami kesulitan. Dan yang kedua, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pendidikan ramah disabilitas, seperti membangun SLB di tempat-tempat terpencil. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah harus membangun budaya anti bullying, sehingga semuanya dapat merasa aman dan nyaman saat belajar di sekolah.
Yang keempat, masyarakat harus menerima dan menghargai keberagaman. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Jadi, pendidikan inklusif ini bukan hanya untuk menciptakan generasi yang unggul di bidang akademik, tetapi unggul juga di rasa toleransi dan empati terhadap sesama. Terima kasih, Boas.